basis data terdistribusi. Pokok bahasan. Pendahuluan. Tipe basis data terdistribusi. Arsitektur basis data terdistribusi. Penyimpanan data pada sistem terdistribusi. Manajemen katalog terdistribusi. Query terdistribusi. Joins pada DBMS terdistribusi. Optimasi query pada DBMS terdistribusi. Mengubah data terdistribusi. Logging pada sistem distribusi. Distributed recovery. Tujuan: memahami perbedaan DBMS terdistribusi dan DBMS terpusat. Memahami arsitektur basis data terdistribusi. Memahami penyimpanan data katalog pada sistem terdistribusi. Memahami query join dan optimasi query pada DBMS terdistribusi. Memahami bagaimana mengubah data melakukan logging data pada DBMS terdistribusi. Memahami bagaimana menangani kegagalan pada sistem terdistribusi. Pendahuluan. Pada basis data terdistribusi, data disimpan pada beberapa tempat site. Setiap tempat diatur dengan satu DBMS yang berjalan secara independen. Properti pada basis data terdistribusi, independen data terdistribusi. Pemakaian tidak perlu mengetahui letak suatu data. Transaksi terdistribusi atomik. Memakai dapat menulis transaksi yang mengakses dan mengubah data pada beberapa tempat. Tipe basis data terdistribusi. Terdapat dua tipe basis data terdistribusi, yaitu 1. Homogen. Suatu sistem di mana setiap tempat menjalankan tipe DBMS yang sama. Heterogen. Suatu sistem di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS yang berbeda. Relasional DBMS atau non-relasional DBMS. Seperti gambar di samping. Arsitektur basis data terdistribusi. Terdapat dua arsitektur alternatif DBMS terdistribusi, yaitu arsitektur client server, kedua arsitektur collaboration server. Arsitektur client server. Sistem client server mempunyai satu atau lebih proses client dan proses server. Dan juga sebuah proses client dapat mengirim query pada sembarang proses server. Client bertanggung jawab pada interface user, sedangkan server mengatur data dan mengeksekusi transaksi. Seperti gambar berikut. Arsitektur client server. Alasan arsitektur ini menjadi populer adalah implementasi yang relatif sederhana karena pembagian fungsi yang baik dan server yang tersentralisasi. Mesin server yang mahal sehingga utilitas tidak terpengaruh pada interaksi pemakai. Klien dapat menjalankan interface berbasis grafis,
sedang lebih mudah dibandingkan dengan interface service yang tidak user-friendly. Arsitektur client-server. Pada saat menulis aplikasi client-server, perlu diingat batasan antara client dan server untuk menjaga komunikasi antar keduanya yang berorientasi himpunan. Khususnya, membuka kursor dan mengambil tupel pada satu waktu yang membangkitkan beberapa pesan dan dapat diabaikan. Arsitektur collaboration server. Collaboration server digunakan untuk mengurangi perbedaan yang digunakan oleh alternatif arsitektur client server. Terdapat sekumpulan berbasis data yang menjalankan transaksi data lokal yang bekerja sama mengeksekusi transaksi pada beberapa server. Jika server menerima query yang membutuhkan akses ke data pada server lain, sistem akan membangkitkan subquery yang dieksekusi server lain atau mengambil hasilnya bersama untuk menggabungkan menjadi query asal seperti berikut. Penyimpanan data pada sistem terdistribusi. Relasi disimpan pada beberapa tempat. Pengaksesan relasi yang disimpan pada remote site mengakibatkan biaya melepaskan pesan. Untuk mengurangi sebuah relasi partisipasi atau defragmentasi ke beberapa tempat di mana fragment tersebut sering diakses. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil, dan mengirim fragmen tersebut pada beberapa tempat. Terdapat macam fragmentasi, yaitu fragmentasi horizontal. Setiap fragmen terdiri dari sebuah subset baris dari relasi asal. Fragmentasi vertikal. Setiap fragmen terdiri dari sebuah subset kolom dari relasi asal. Replika. Replika merupakan proses menyimpan beberapa kopi dari sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada suatu tempat atau lebih. Berikut adalah ilustrasi replikasi. Motivasi untuk replika. Meningkatkan ketersediaan data. Jika sebuah data yang berisi replika melambat, kita dapat menemukan data yang sama pada tempat lain. Jika kopi lokal dari relasi yang di remote tersedia, maka tidak dipengaruhi saluran komunikasi yang gagal. Evaluasi query yang lebih cepat karena dapat menggunakan kopi lokal dari relasi termasuk ke remote site. Manajemen katalog terdistribusi. Menyimpan data terdistribusi pada beberapa tempat dapat menjadi sangat kompleks karena nama yang berbeda. Menyimpan data bagaimana relasi defragmentasi dan replikasi, bagaimana fragmen relasi terdistribusi ke beberapa tempat yang disimpan. Query terdistribusi. Fragmen horizontal, tupel dengan rating kurang dari 5. Pada Shanghai, lebih dari sama dengan 5. Pada Tokyo, maka harus dihitung sum dan count pada kedua tempat. Fragmentasi vertikal, SID dan rating pada Shanghai, SNAME dan X pada Tokyo. Replikasi. Seller dikopikan pada kedua tempat. Join pada DBMS terdistribusi. Contoh, London menyimpan 500 halaman Seller
dan Paris mempunyai 1000 halaman reverse seperti gambar ini. Semi join. Teknik ini ditujukan untuk mengurangi jumlah tupel reverse yang dikirim dengan mengurangi biaya komputasi dan proyeksi pengiriman dan untuk biaya pengiriman relasi reverse penuh. Idenya terdiri dari langkah berikut. Di London, proyeksi Sailor ke kolom join dan kirimkan ke Paris. Di Paris, lakukan join pada proyeksi Sailor dengan reverse. Hasil join tersebut direduksi dari reverse dengan Sailor. Kirimkan reduksi reverse ke London. Pada London, join Sailor dengan reverse yang sudah direduksi. Optimasi query pada DBMS terdistribusi. Untuk optimasi query pada sistem terdistribusi menggunakan pendekatan biaya perbedaan optimasi query pada sistem terdistribusi dengan sistem tersentralisasi. 1. Biaya komunikasi harus dipertimbangkan. 2. Otonomi tempat lokal harus diperhatikan. 3. Menggunakan metode join terdistribusi yang baru. Mengubah data terdistribusi. Replikasi transaksi dapat dilakukan dengan cara synchronous replication. Semua kopi relasi yang dimodifikasi harus diubah sebelum dimodifikasi transaksi commit. Terdistribusi data dibuat transparan ke pemakai. Asynchronous replication. Kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. User harus waspada pada distribusi data. Produksi saat ini mengikuti pendekatan ini. Synchronous array application. Dua teknik untuk menjamin transaksi terlihat nilai yang sama dengan kopi. 1. Voting. Transaksi menu harus menulis mayoritas kopi untuk memodifikasi sebuah objek yang harus membaca cukup kopi untuk meyakinkan bahwa terlihat setidaknya pada satu kopi saat itu. Teknik ini biasanya tidak adaptif karena pembacaan adalah yang biasa. 2. Read any write all. Penulisan lebih lambat dan bacaan lebih cepat daripada teknik voting. Teknik ini banyak digunakan pada synchronous replication. Synchronous replication. Pemilihan teknik synchronous replication akan menentukan tempat mana yang terkunci untuk setting. Biaya pada synchronous replication adalah sebagai berikut. Sebelum transaksi yang diubah commit, harus dilihat pengujian pada semua kopi yang dimodifikasi. Kirimkan perintah log ke remote site dan sementara menunggu respon pegang kunci yang lain. Jika tempat atau saluran gagal, transaksi tidak dapat di-commit sampai transaksi kembali. Meskipun tidak terjadi kegagalan, commit harus mengikuti commit protokol dengan berapa pesan yang mahal. Karena itu, alternatif teknik asynchronous replication banyak digunakan. Asynchronous replication
mengizinkan memodifikasi transaksi commit sebelum semua kopi diubah. Memakai harus waspada kopi yang keluar dari sinkronisasi untuk suatu periode waktu yang pendek. Teknik asynchronous replication menggunakan dua pendekatan, yaitu primary set dan peer-to-peer replication. Perbedaan terletak pada beberapa banyak kopi yang dapat diubah atau kopi master. Peer-to-peer replication. Lebih dari satu kopi dari suatu objek dapat menjadi sebuah master. Perubahan ke kopi master harus dipropaganda ke kopi yang lain dengan cara yang berlainan. Jika dua kopi master diubah dan terjadi suatu konflik harus dipecahkan. Teknik ini bagus digunakan jika konflik tidak terjadi. Misalnya, setiap tempat master memiliki fragmen disjoint, dan yang memiliki hak pengubahan dimiliki oleh suatu master pada satu waktu. Primary set replication. Tepat satu kopi dari suatu relasi digunakan sebagai primary copy atau master copy. Replika pada tempat lain tidak langsung diubah. Primary copy dipublikasikan. Tempat lain menjalankan fragmen ke relasi ini. Terdapat beberapa kopi sekunder. Isu utama adalah bagaimana pengubahan primary copy dapat dipropaganda ke kopi sekunder. Hal ini dapat dilakukan dalam dua langkah. Langkah pertama, ambil pengubahan yang dibuat dengan transaksi commit. Langkah kedua, aplikasi perubahan tersebut. Implementasi primary set pada asynchronous replication. Isu utama dalam mengimplementasikan primary set replication adalah menentukan berapa banyak perubahan primary copy dipropaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya dipropaganda dalam dua langkah, yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasi selama langkah capture dan dipropaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Mengaplikasikan langkah capture. Langkah capture diimplementasikan dengan satu dari dua pendekatan, yaitu log-based capture dan procedural capture. Log-based capture (log) menyimpan recovery digunakan untuk membangkitkan chain data tabel CDT. Jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahan ke subsequent yang dihentikan transaksi. Procedural capture, suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan trigger mengerjakan capture. Implementasi capture dengan long-based capture lebih baik karena lebih murah dan lebih cepat, tetapi harus memahami detail dari property log. Mengimplementasikan langkah apply. Proses apply pada tempat sekunder secara periodik mengaplikasikan perubahan ke tabel CDT dari primary set dan mengubah kopi. Berarti didefinisikan oleh timer atau pemakai aplikasi. Ketika dapat dipandang lebih dari relasi yang dimodifikasi. Jika hal ini terjadi, replika terdiri dari pengubahan pandangan material yang naik sebagai perubahan relasi. Long-based capture ditambah apply yang terus-terusan akan minimalkan delay pada propaganda perubahan. Procedural capture ditambah application driver aplikasi merupakan cara yang fleksibel untuk perubahan proses.
Logging sistem terdistribusi. Untuk menangani penguncian objek, pada beberapa tempat digunakan cara sentralisasi. Satu tempat untuk melakukan semua penguncian dan membuka kunci untuk semua objek. Primary copy. Semua penguncian untuk suatu objek dikerjakan pada tempat primary copy dari objek tersebut. Untuk pembacaan membutuhkan akses ke tempat terkunci sebagai tempat di mana objek tersimpan. Terdistribusi penuh. Penguncian untuk suatu kopi dilakukan pada tempat di mana kopi disimpan. Hal ini mengunci semua tempat pada saat menulis objek. Distributed deadlock detection. Setiap tempat menangani local wait for grep. Deadlock global akan terjadi jika local grep tidak membentuk siklus seperti dapat dilihat gambar 7-6 menunjukkan beberapa deadlock global. Untuk mendeteksi deadlock digunakan 3 solusi, yaitu sentralisasi, yaitu mengirimkan semua local grep ke suatu tempat. Hierarki, yaitu mengorganisasikan tempat ke dalam suatu hierarki dan mengirimkan local grep ke parent dari hierarki. Timeout, yaitu menghentikan transaksi jika menggunakan terlalu lama. Distributed recovery. Proses pemulihan pada DBMS terdistribusi lebih kompleks daripada DBMS tersentralisasikan sebagai berikut. Terjadi kegagalan yang baru, misalnya saluran komunikasi dan remote site. Jika subtransaksi dari suatu transaksi mengeksekusi tempat yang berbeda, semua atau setiap tempat sebagai pada DBMS tersentralisasi dan aksi commit protokol dibantah pada log. To pass commit to PC. Tempat di mana transaksi asal disebut koordinator, sedangkan tempat lain di mana transaksi mengeksekusi tersebut subordinat. Jika sebuah transaksi ingin commit, maka koordinator mengirim pesan prepare ke semua subordinat. Subordinat memasang nulis rekaman, log abort atau prepare dan mengirim suatu pesan no or yes ke koordinator. Jika koordinator menerima pesanan yes, maka koordinator memaksa menulis suatu rekaman log commit dan mengirimkan pesan commit ke semua subordinat. Sebaliknya, memaksa menulis rekaman log abort dan mengirimkan pesan abort. Subordinat memaksa menulis rekaman log abort commit berdasarkan pesan yang didapat, kemudian mengirim pesan ACK ke koordinator. Koordinator menulis rekaman log N setelah mendapatkan semua pesan ACK. Restart suatu kegagalan pada proses suatu tempat. Jika kita mempunyai rekaman log commit atau abort untuk transaksi T, tetapi tidak punya rekaman N, maka harus redo atau undo T. Jika tempat ini adalah koordinator untuk T, maka kirimkan pesan commit atau abort ke subordinat sampai pesan ACK. Jika kita menyiapkan rekaman log transaksi T tetapi tidak commit atau abort, tempat ini adalah subordinat untuk T. Subordinat terus menghubungi koordinator untuk menemukan status T, kemudian menulis rekaman log commit atau abort redo atau undo T dan menulis rekaman log N. Jika kita tidak menyediakan rekaman log untuk T, secara sepihak akan abort dan undo T. Tempat ini memungkinkan koordinator. Jika ya, subordinat mungkin mengirimkan pesan. Jika
Jika koordinator untuk transaksi gagal, subordinat yang memilih yes tidak dapat memutuskan apakah commit atau abort T sampai koordinator pulih. Pada saat itu, T akan diblok. Meskipun jika semua subordinat saling mengetahui, maka transaksi akan diblok. Sampai saat itu subordinat memilih no. Jika suatu remote site tidak merespon selama commit protokol untuk transaksi T, baik saja karena tempat gagal atau saluran gagal, jika tempat tersebut adalah koordinat untuk T, maka abort T. Jika tempat tersebut adalah subordinat dan tidak memilih yes, maka harus abort. Jika tempat tersebut adalah subordinat dan tidak memilih yes, maka akan diblok sampai koordinator merespon. Pesanan cekat digunakan untuk menyampaikan koordinator bahwa koordinator dapat melupakan suatu transaksi sampai koordinator menerima sebuah. Jika koordinator harus menyimpan T pada tabel transaksi. Jika koordinator gagal setelah mengirim pesan siap tetapi sebelum menulis rekaman log commit abort. Jika koordinator kembali maka akan abort transaksi. Jika sub transaksi tidak diubah, status commit atau abort tidak relevan. Latihan soal. Apakah keuntungan DBMS terdistribusi dibandingkan dengan DBMS tersentralisasi? Jawab sebagai berikut. Apakah arsitektur client server dan collaboration server? Jawab adalah sebagai berikut. Pada arsitektur collaboration server, jika suatu transaksi dikirim ke DBMS akan digambarkan bagaimana aktivitas tempat yang berbeda dari koordinasi secara khusus. Gambarkan aturan manajer transaksi pada tempat berbeda. Konsep atomik transaksi terdistribusi. Jawab sebagai berikut. Demonstrasikan fragmentasi dan replikasi dalam hal di mana data disimpan. Jawabnya sebagai berikut.
Apa perbedaan antara aplikasi asinkronus dan asinkronus? Jawabnya sebagai berikut. Definisikan distribute dan independence. Jawabnya sebagai berikut. Bagaimana teknik voting dan read one, read all didesain pada aplikasi sinkronus? Jawabnya sebagai berikut. Berikan penjelasan bagaimana synchronous verification implementation, khususnya jelaskan maksud capture dan apply. Jawabnya sebagai berikut.
Maka perbedaan antara log based dan procedural untuk implementasi capture jauh sebagai berikut. Mengapa perbedaan nama unik pada objek basis data lebih kompleks pada dimensi distribusi? Jawabnya sebagai berikut. Sekian, terima kasih.